Pokoknya pakai pulpen di buku lagi le. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran akidah akhlak pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Udah tahu sekarang mau bahas bab apa? Belum bapak, kan belum dikasih tahu sama bapak. Baik, untuk sekarang ini tentang hari akhir, pengertian hari akhir. Dengarkan baik-baik ya, ini untuk masa depan nanti. Iya pak. Ini penting. Pengertian hari akhir. Iman kepada hari akhir menurut bahasa etimologi adalah percaya akan datangnya hari kiamat. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah terminologi adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah itu membangkitkan semua orang di dalam kubur. Macam-macam hari akhir atau kiamat, yaitu macam-macam hari akhir itu ada dua, kiamat sugro atau kiamat kubro. Tahu kiamat sugro itu apa? Belum tahu pak. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil ya. Ya. Kalau kiamat kubro itu kiamat besar. Apa? Kiamat sugro. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil pak. Nah, Jadi kejadian kiamat tidak terlalu besar. cerdas. Kalau kiamat kubro, Kalau kiamat kubro itu kiamat besar kubro pak. Jadi seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke itu pak ya, dari ujung utara sampai ujung selatan itu semuanya kena pak. iya. Maksudnya tidak ada tersisa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cerdas. Anaknya siapa? Ada nama Aida pak. Lanjut ya. Ya pak. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil kiamat kecil sugro, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan juga banyaknya terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi, tanah, longsor, dan lain-lain. Dan juga banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding laki-laki, tanda-tanda besar, itu kiamat kubro. Nah, habis itu munculnya binatang yang dapat bicara. Yang kedua, Al-Quran tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Munculnya Ya'juj, dan yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar dengan membuat kerusakan di bumi. Dan selanjutnya berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir, yaitu ada 6 ya. Bumi diguncangkan dengan dahsyat. Wanita menyusui merupakan anaknya. Wanita hamil gugur kandungannya. Apalagi sekarang itu kan banyak yang melakukan hubungan yang tidak sah kemudian digugurkan itu ya. Itu sesuatu yang tidak baik. Dan juga di sini ada langit terbelah. Juga ditiupnya sangkakala. Juga manusia bertebaran bagai anai-anai. Dan juga gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, selanjutnya itu mungkin itu saja. Ada yang tidak bisa dipahami? Buat aja
belum dibuka pertanyaannya. Nanti aja tanya. Belum dipahami nggak ada? Sudah paham Pak. Sudah paham. Ya tanya apa? Begini Pak, di era zaman sekarang itu kayak banyak sebuah fitnah atau zina atau seks bebas itu kan sudah kayak semacam terjadi seperti biasanya Pak. Maksudnya tidak ada ya seperti halnya itu biasa ya Pak. Hal-hal semacam itu kayak semacam biasa gitu. Nah jadi gini Pak, apakah kan katanya kiamat ada kiamat sugro sama kiamat kubro Pak ya. Lapar kan ya? Bukan Pak, Oh. bukan Pak. Ini ngelek ini Pak. Iya, Ya, habis bangun bobo. Itu untuk mengetahui kiamat sugro itu dan perbedaan kiamat sugro sama kiamat kubro itu gimana? Kalau kiamat sugro itu kan kiamat kecil ya. Ya, Jadi kayak sekarang sudah kayak kemarin sudah terjadi sebenarnya. Itu juga sebagai juga kiamat sugro itu kayak sebuah peringatan lah iya, buat kita. Kemarin ada Gunung Semeru meletus kan? iya Pak. Di Aceh tsunami sudah berapa kali di sana. Dan juga itu kan sebagai bencana. Jadi kiamat kecil. Dan kalau sekarang kiamat kecil juga ada terjadinya apalagi yang dibacakan sampean itu. Kalau sekarang juga hal biasa itu kan, cewek sama cowok melakukan yang tidak sewajarnya. Itu memang ya makin ke depan ini makin rusak gitu, nggak ada yang makin baik. Intinya kalau dari sekarang ini masih tetap ada di masjid itu masih tetap ada yang ngaji, masih azan itu tetap apa ya, ini berjalan dengan lancar. Itu kiamat kubro itu masih ya bisa dibilang masih lama lah gitu, tapi saya nggak tahu. Tapi intinya nanti itu kiamat itu terjadi pada hari Jumat gitu ya. Iya, paham. Iya ya, menurut saya itu ya apalagi sekarang ya, zaman sekarang ya, sampean udah harus banyak-banyak taubat ya, banyak-banyak berbuat baik Oke Bapak. ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas ya, Tugas apa Pak? dicatat ya. Pak ya. Saya cuma memberikan 2 soal aja. Sebutkan 3 tanda-tanda hari akhir kiamat sugro. Yang kedua Pak. Kedua, Selanjutnya. menurut saudara, jika terjadi kiamat kubro, hal apakah yang Anda lakukan ketika terjadi kiamat kubro? Lagi Pak, tanya Pok. Iya Pak, lagi Pak. Agak ke depan agak kan. Iya, maksudnya diulang lagi soal yang kedua Pak. Menurut saudara, Ya. hal apakah yang akan dilakukan ketika terjadi kiamat kubro, kiamat besar? Dan juga sebaliknya, hal apakah yang akan dilakukan saudara jika terjadi kiamat sugro? Nah, itu 2 soal. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sekarang Pak. Iya. Waduh. Nanti kalau sudah gimanain Pak? Nanti kalau sudah selesai bilang sama bapak ya. Bapak mau koreksi dulu ini dia. Yang pertama, tanda-tandanya Ini waktunya kita cuma 15 menit ya. iya Pak, sebentar Pak. Sabar. Ini masih mengerjakan Pak.
bersejarah ini. Tetap semangat ya Dek ya. Ya nak ya, belajarnya ya. Bu. Tuh kenapa nangis? Kurang berapa menit Pak? 2 menit. Sabar Pak. Selesai Pak. Selesai. Mantap betul. Biar pulpennya, Bapak lupa pulpennya. Bagus juga, tepat, benar semua. Terus Terima kasih Bapak. bagus, tingkatkan. Untuk pelajaran sekarang sudah cukup ya. Nanti lanjutkan minggu depan. Nanti saya akan tanyakan lagi tentang ini, jangan sampai tidak tahu. Iya. Ini Bapak. Umur berapa sekarang? Masih umur 12 ke atas. 12 plus. Nanti kalau sudah lulus di kelas ini, madrasah ini, lanjut ke MTS, SMA, MTS, eman, kuliah. Jangan nikah dulu ya. Iya. Harus sarjana dulu, harus kayak bapak ini ya. Iya Pak. Iya, emang. Jangan, kalau pacaran nggak apa-apa, yang penting saling jangan keburu. Jaga batasan lah. Iya Pak. Jangan sampai kayak di kuliah itu kos bareng, kamar berdua itu. Emang itu wajar, tapi jangan sampai kayak gitu lah. Iya. Saling jaga. Iya Pak. Tidak dengar di kampus ini kemarin terjadi. Belum dengar Pak. Astagfirullah. Gak tega saya. Sampai apa ya? Loh, kenapa? Oh. Sampai dibuang anaknya ke sungai. Padahal itu nanti anaknya akan mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Dicari nanti itu bapaknya. Kasihan. Astagfirullah. Semoga Nak Rahman Haryanto dijauhkan dari segala perbuatan tidak baik, dijaga segala urusan, dipermudahkan segala urusan. Semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan sehat walafiat, diberikan umur yang barokah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Cukup ya nak ya. Iya Pak. Ya, ini sudah waktunya sudah cukup. Selanjutnya hati-hati pulang. Sampai rumah tidur, sampai sudah ngantuk ya. Kasih ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah. Jangan lupa. Iya Pak. Di bawah. Salam dulu. Udah. Salam kalau mau keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.